tapi tiap tahun biasanya ngeluarin warna-warna baru yang nggak kalah keren. Video kali ini kita mau mereview sebuah Jeep JL Rubicon. Ini warnanya warna terbaru, baru keluar di 2021. Makanya kalian ikutin video ini sampai habis. Halo bro, kembali lagi di YouTube-nya Planet Jeep. Nah, buat kalian yang baru aja mampir ke YouTube Planet Jeep, saya ucapkan selamat datang. Di video kali ini kita mau mereview sebuah Jeep JL Rubicon. Ini warnanya warna terbaru, baru keluar di 2021, warna Shards Green. Nah, jadi di video kali ini kita mau mereview konsep modifikasi JL Rubicon Shards Green. Makanya kalian ikutin video ini sampai habis. Jadi Jeep JL ini adalah Jeep JL tipe Rubicon. Nah, JL Rubicon ini keluaran dari importir umum. Jadi di Indonesia itu ada dua macam Jeep JL yang masuk ke Indonesia, dari importir umum sama dari ATPM. Ya minor sih, perbedaannya hanya beberapa aja. For your information aja, salah satunya seperti kalau di importir umum itu dia sudah mendapatkan sensor parkir bagian depan. Tapi kalau di ATPM hanya ada sensor parkir di bagian belakang. Tapi untuk yang terbaru sekarang udah mendapatkan kamera bagian depan ya. Sekarang itu yang 2022 itu kalau nggak salah ya, Jeep JL dari keluaran ATPM sama keluaran importir umum itu sudah mendapatkan kamera bagian depan sama seperti di Gladiator. Terus ada satu option lagi di bagian dalam, kalau untuk yang keluaran dari importir umum itu dia ada aux 4 slot. Jadi kalau ada penambahan lampu seperti di sini, sama di pilar, jadi lebih gampang pemasangannya, bisa langsung nyambung ke aux. Tapi kalau di keluaran ATPM itu nggak ada aux-nya, hanya sekedar informasi aja buat kalian. Ya, kita mulai review aja Jeep JL Rubicon Shards Green ini ya. Kita mulai nih dari bagian bempernya nih. Bempernya udah diganti menggunakan bemper model Mopar Offroad yang bahannya udah baja dan bisa dibilang salah satu bemper terfavorit. Nah, ini bemper favorit banget karena modelnya simple, keren, bahannya udah jauh lebih tangguh dan lebih kuat. Terus bisa opsional end cap juga sama seperti anniversary-nya di Jeep JK. Terus ada tambahan bull-bar juga yang opsional. Jadi bisa dipasang, bisa dilepas bagian bull-barnya. Di sini kita pasangkan winch juga, pakai winch dari Warren VR Evo 8 yang synthetic rope. Jadi yang 8S. Terus dudukan plat nomor ini dapat dari paketan bumper ya. Jadi udah ada dudukan plat nomornya, jadi tetap kelihatan rapi. Plat nomor bagian depannya lengkap dengan skid plate bagian bawah. Jadi bahannya udah full baja semua untuk bumpernya. Mulai dari sini skid plate-nya, terus bulbarnya udah baja semua. Kalau ini plastik karena hanya untuk mengcover aja. Di sini ada sensor parkir yang tadi saya infokan. Jadi ada 6 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik sensor parkir di bagian depan. Lanjut ke atas lagi ke bagian grillnya. Di sini sudah kita tambahkan hood lock. Ini pengunci kap mesin. Ini juga salah satu opsional aksesoris yang penting. Jadi kalau udah pakai hood lock atau kunci kap mesin ini, tidak bisa sembarangan orang yang bisa buka kap mesin ini. Hanya orang yang megang kunci mobilnya aja yang bisa. Hood catch-nya masih menggunakan standar. Nah, ini juga salah satu perbedaan di Jeep JL yang keluaran antara ATPM sama importir umum. Kalau importir umum, fendernya punyanya Rubicon ini warnanya itu warna hitam atau warna kulit jeruk. Kalau misal keluaran dari ATPM, ini fendernya body color, jadi sewarna dengan warna bodinya. Itu salah satu perbedaan juga Jeep JL antara ATPM dan importir umum. Terus di bagian headlight-nya juga kita pasangkan ini headlight guard dari original Rugged Ridge. Nah, ini juga menambah kesan gagah. Selain fitur keamanannya juga ada nih untuk melindungi lampu utamanya. Ada apa lagi? Kita langsung geser ke bagian pilar ya, sama bagian atas.
Untuk menambah kesan keren dari sebuah modifikasi Jeep, nah ini juga salah satu opsional aksesoris yang bisa kalian perhitungkan untuk dipasang. Jadi ini ada lampu tambahan 50 inci, ini kita gunakan dari brand Kia 50 inci, terus ada bracket light bar-nya juga yang menyatu dengan bracket pilar. Di bagian pilar A kiri kanannya ini kita pasangkan lampu rigid yang D-Series Midnight Edition. Jadi kalau ini dinyalain ya udah terang banget nih, menambah keterangan. Antena masih menggunakan antena standar. Terus push step sudah menggunakan push step elektrik dari Timex yang sudah terkenal tangguh dan kokoh. Sudah menggunakan double motor, kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Ready stock di Planet Jeep. Buat Jeep JK, Jeep JL, Jeep Gladiator, mau JK 2D, JL 2D, pokoknya ready stock semua, push step elektrik Timex buat Jeep-Jeep kalian. Udah sih, dari situ kita lanjut aja ke bagian suspensinya. Nah, untuk suspensi mobil Jeep JL Rubicon Stars Green ini sudah kita lift kit setinggi 2,5 inci menggunakan lift kit dari Teraflex. Kita kombinasikan dengan shocknya menggunakan shock yang udah terkenal banget kualitasnya. King Reservoir Adjustable. Nah, jadi udah kita kawinkan antara lift kit Teraflex-nya dengan shocknya King Reservoir Adjustable. Jadi untuk masalah kenyamanan, mau ini banyak dipakai di on road ataupun sekali-sekali dipakai di off road, dijamin mobil tetap nyaman. Coba saya intip dulu, ini menggunakan steering stabilizer dari Fog ATS. Nah, ini jadi untuk mengimbangi beban roda yang sudah di-upsize, jadi steering stabilizer perlu kalian pikirkan untuk di-upgrade juga. Di sini sudah menggunakan steering stabilizer dari Fog ATS. Untuk di bagian sepatunya, nah peleknya juga sudah diganti menggunakan pelek Bedlock dari Dirty Life ring 17. Ini lebarnya lebar 9. Kita kombinasikan dengan bannya BFG All Terrain ukuran 37, 12,5 ring 17. Tuh, keren banget ya. Saya nggak tahu kenapa nih kalau Jeep tuh udah pakai ban BFG, tingkat kegantengannya menambah 1000% kali ya. Karena beberapa kali saya lihat Jeep lama aja, Jeep CJ7, Jeep YJ yang masih mempertahankan originalitas, cuma diganti bannya aja menggunakan BFG, kelihatannya keren lagi dan harganya juga sekarang gila-gilaan. Mahal banget harganya sekarang. Nah, dia ini menggunakan BFG 37 yang all terrain kombinasi dengan pelek Dirty Life Bedlock. Saya rasa itu di bagian depannya, lift kitnya tadi udah 2,5 inci. Kita lanjut ke belakang. Di bagian belakang, bannya berikut peleknya ini 5 piece. Jadi sampai ke bagian serep semua seragam dan serasi menggunakan pelek Dirty Life. Bannya menggunakan BFG yang all terrain ukuran 37, 12,5, ring 17. Untuk menopang beban ban serep yang sudah di-upsize, di sini kita gunakan tire carrier-nya menggunakan tire carrier dari Smithybilt yang original nih, original dari Smithybilt. Terus lanjut lagi ke bagian lampu belakang. Lampu belakangnya kan udah LED, sama seperti lampu depan. Jadi hanya kita tambahkan guard aja. Nah, ini pelindung lampunya menggunakan pelindung lampu dari original Rugged Ridge Elite. Nah, untuk bumper pasangan dengan bagian depan, bumpernya menggunakan bumper dari model Mopar Offroad. Tuh, jadi bahannya udah baja, hanya di bagian sini aja yang plastik. Sensor parkir kalian nggak perlu khawatir, karena untuk sensor parkir bagian belakang ini mau keluaran dari ATPM, mau keluaran dari importir umum, semuanya ada sensor parkir. Ada berapa ya? Ada 4. Ada 4 titik sensor parkir di bagian belakang. Nah, di bumper ini slotnya sudah tersedia semua. Jadi tinggal kalian pindahkan aja sensor parkirnya ke bumper yang baru. Itu sebenarnya kerjaan Planet Jeep aja. Hanya untuk informasi aja buat kalian. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya ganti bumper. Nggak perlu ada yang dibor-bor. Semua slot sensor parkirnya sudah tersedia di sini. Bannya udah baja, modelnya juga nggak kalah keren. Masih seperti bumper standarnya, tapi bahannya udah dijamin lebih kuat dan lebih kokoh. Knalpot pun udah diganti juga di Jeep JL Rubicon ini. Menggunakan knalpot dari Borla yang tipe Attack Dual Exit Black Ceramic. Tuh, warna hitam, keluarnya 2. Yang diganti hanya muffler di bagian sininya aja, tapi sudah merubah suara dan ya menambah adrenalin kalian pada saat ngegas. Enak nih. Rata-rata sih Jeep udah menggunakan knalpot dari Borla. Nah, kalau menggunakan tire carrier dari Smithybilt, nanti brake light-nya pindah nih ke bagian sini. Nah, jadi dop pelek serepnya sudah tidak bisa digunakan karena Jeep JL itu kan sudah menggunakan kamera mundur. Untuk slot kamera mundurnya, jadi dop pelek ban serepnya harus dilepas. Nah,
aman, kamera mundur tetap bisa digunakan kok. Suspensi bagian belakang sama seperti di bagian depan, hanya mengikuti aja atau mengimbangi aja dengan bagian depan. Shocknya menggunakan king, terus ada tambahan bracket track bar belakang. Nah, di sini ada tambahan bracket track bar belakang untuk mengimbangi posisi track bar yang biar tidak terlalu tertarik pada saat mobil ini di lift up, seperti di Jeep GL Rubicon Touchscreen ini, mobilnya kan di lift kit setinggi 2,5 inci. Posisi track bar itu agak sedikit tertarik untuk mengimbangi atau mengembalikan posisi dia seperti awal. Nah, dipasanglah bracket track barnya. Opsinya sebenarnya ada dua, pemasangan bracket track bar atau pergantian track barnya yang bisa di-adjust. Kalau di sini dipasang bracket track bar. Ada apa lagi? Nah, itu aja sih bagian belakang. Kita lihat di interiornya. Oke, sekarang saya sudah berada di dalam kabin Jeep GL Rubicon Touchscreen. Wih, warnanya sih keren banget ya, army banget, kayaknya kelihatannya ya cowok banget gitu warnanya ya. Baru keluar di 2021 nih warnanya. Jadi warna favorit juga sih. Setahu saya sih warna favorit di Jeep GL itu ada granite grey sama satu lagi ini nih, touchscreen. Tapi tiap tahun biasanya ngeluarin warna-warna baru yang nggak kalah keren. Pilihan lah selera masing-masing kalau soal warna ya. Di dalam kabin kebetulan ini adalah tipenya tipe Rubicon, jadi joknya juga udah full leather semua. Ini udah kulit. Di sini ada embossan tulisan Rubicon. Aksesoris yang kita tambahkan di bagian dalam bagian kabin ini adalah di sini ada pemasangan grab handle, di sini ada 4 piece, 2 di bagian depan, 2 di bagian belakang. Terus sudah menggunakan headliner juga, peredam plafon. Di sini menggunakan original dari Mopar. Terus ada floor mat original dari Mopar dan door seal guard juga original dari Mopar. Nah, ini tadi yang saya sebutkan tadi, nih ada AUX-nya. Nah, jadi AUX 1, 2, 3, 4 ini hanya ada di Jeep GL keluaran dari importir umum. Terus satu lagi, nah tombol ini nih, tombol airbag passenger, ini kan bisa dimatikan nih. Sama SOS, ini juga hanya ada di Jeep GL yang keluaran dari importir umum. SOS ini sih, ya sebenarnya sih bisa dibilang tidak terlalu berguna sih di Indonesia, karena ini SOS dipencet menghubungkan langsung ke 911. Biasanya nih, cuma ini kan belum terhubung ke kepolisian Indonesia. Nah, terus apalagi sih? Ya itu sih, hanya minor-minor sih perubahan atau option yang berbeda antara Jeep GL keluaran dari importir umum sama keluaran dari ATPM. Aksesoris yang kita tambahkan lagi di bagian kabin hanya itu sih, yang saya lihat sih hanya itu. Seperti biasa ya, ke dalam kabin memang nggak banyak perubahan, nggak banyak yang ditambahkan. Apalagi penggunaan mobil atau modifikasinya hanya untuk on road atau hanya untuk harian aja, kecuali kalau misalnya memang buat off road ataupun ekspedisi. Pasti di sini mungkin nanti banyak pilar, ada cut off lagi, ada tombol ini itu, aduh. Terus modifikasi yang lain-lain. Kalau untuk modifikasi seperti ini sih ya, jadi hanya tambahan-tambahan yang ini bisa dibilang aksesoris di kabin di dalam ini nih interior, aksesoris yang fungsional semua. Ini pegangan kan udah jelas berfungsi buat pegangan, ini buat menahan panas, karpet biar tidak gampang kotor, door seal-nya biar nggak gampang lecet pada saat naik. Itu semua ada di Planet Jeep. Jadi buat kalian yang mau modifikasi nggak perlu ragu, bisa langsung datang ke Planet Jeep atau hubungi nomor telepon Planet Jeep yang ada di bawah video ini, atau bisa lihat di link Instagramnya Planet Jeep. Sebelum saya mau closing, kebetulan yang punya mobil ada nih. Jadi terakhir dia datang hari ini nih, pemasangan bumper. Ada 2 part sebenarnya yang nyicil Om ya, bumper sama knalpot ya. Karena kemarin sempat inden ya. Sisanya yang lain sih sekaligus kemarin ya. Nah, mau tanya-tanya sedikit nih Om. Om tahu Planet Jeep dari mana ya, Om? Dari YouTube ternyata. Ternyata efek YouTube itu luar biasa loh. Efek YouTube. Oh, dari YouTube. Terus sebelumnya udah pernah punya Jeep belum, Om? Belum, baru ini ya? Baru ini. Gimana kesannya punya Jeep, Om? Pas masang ini lah kelihatannya bagus. Oh, ternyata Jeep itu memang mobil bahan yang harus diapa-apain gitu ya. Kalau standar kelihatannya gimana? Kurang Matching kurang keren ya? kurang keren. Nah, ini pertanyaan pamungkas nih. Iya. Gimana Om hasil kerja dari Planet Jeep, hasil modifikasinya? Kelihatannya bagus, rapi. Sesuai ekspektasi nggak nih? Sesuai harapan nggak nih? Sesuai. Tapi konsep modifikasinya ini ngelihat dari video-video Planet Jeep yang sudah ada, atau memang punya konsep sendiri nih Om? Lihat dari ini sih,
Planet Jeep. Oh, jadi referensinya dari YouTube Planet Jeep ya. Akhirnya keluarlah ide konsep modifikasinya kayak gini. Oh, keren. Terima kasih sebelumnya Om. Iya. Udah percayakan Planet Jeep nih modifikasi Jeep JL-nya. Mungkin ada kata-kata buat Planet Jeep Om? Ya. Kinerjanya perlu diperbaiki lagi atau apa udah cukup? Udah keren? Ya, sudah keren, sudah bagus. Oke, siap. Terima kasih banyak Om. Dengan Om siapa Om? Bang Dian. Bang Dian. Oke, ini yang punya mobil Bang Dian. Alhamdulillah mempercayakan modifikasi Jeep JL-nya touchscreen di Planet Jeep. Thank you Bang Dian. Itu tadi Bang Dian, owner yang punya Jeep JL Rubicon touchscreen. Nah, jika kalian pengen modifikasi kayak gini, ini estimasi biaya yang kalian perlu keluarkan, estimasinya 300 juta. Jadi ada beberapa opsional juga. Kalian bisa nanti mainkan di bagian lampu, entah di bagian winch-nya. Jadi ada beberapa part juga yang opsional. Jadi itu hanya estimasi biaya aja. Kalau kalian suka dengan konsep modifikasi seperti ini, bisa langsung hubungi Planet Jeep. Alamatnya ada di Komplek Otomotif AXC, Blok VIP 09-16, Sumarekon, Bekasi. Gampang banget pokoknya nyarinya ya. Terima kasih ya kalian sudah nonton video review modifikasi Jeep JL Rubicon touchscreen kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you.